Hai guys, Assalamualaikum. Nah, ketemu lagi dengan Isti ya di channelnya Istiin Balikpapan. Lama betul Isti ndak ke pantai. Nah, terus surutnya itu baru-baru ini aja ada panasnya teman-teman. Jadi kita mau mulai perburuannya ya, yang kangen sama Isti pengen bareng berburunya. Yuk kita ke Pantai Ambalat, sekarang lagi musim kerang kelating. Di sini Isti bawa air kapur juga. Kali-kali aja ada apa tuh namanya, kerang bambu ya, hampir lupa sudah nama-nama kerang saking lamanya isi nggak ke pantai. Nah di sini sudah ada anak-anak yang bermain ya, kayaknya dia nyari kerang juga. Tadi mereka ngeruk-ngeruk pasir sambil isi dengar samar-samar ya, ayo itu nah lubangnya kerang, itu nah lubangnya kerang gitu. Nah mereka excited banget loh ya, masa kalian nggak mau, seru banget tahu. Yuk langsung aja kita mulai perburuannya. Nah di sini juga sudah ada ya yang rekreasi sambil berburu kerang. Itu nah dia bawa kerang hampir setengah kompe. Coba lihat teman-teman, kalau surut nggak begitu jauh kayak gini, nah airnya masih kacap-kacap ya, airnya nggak surut kering, kecuali di pesisir ini kering banget ini. Jadi kita mau berburu di sini ya, dicarinya di tanah-tanah atau di pasir-pasir yang kering, terutama yang sudah terkena sinar matahari gini. Nah bagus dia keringnya, jadi kita bisa melihat tanda-tanda bual kerang, apa titik-titik air yang berada di sekitar lubang-lubang kerangnya. Terus kalau di hutan bakau sana kita bisa cari kerang batu. Itu nanti kapan-kapan kita cari lagi ya kerang batunya. Kemarin Isti cari cuma dapat 2 kompe, 2 kompe kecil tuh ya. Banyak sih, alhamdulillah lumayan banyak. Cuma kalau ukuran 2 kompe kecil itu sedikit teman-teman. Biasanya kalau Isti cari kerang batu di daerah bakau-bakau sana itu bisa dapat 1 ember. Nah ini pertama kita dapat kerang kelating. Lumayan gede sih kalau kelatingnya ukuran seperti ini. Nah kalau dihitung-hitung sudah hampir 1 bulan ya Isti nggak berburu kerang. Kemarin itu mau berburu kerang tapi lautnya surutnya itu sedikit banget, kondak gitu nah teman-teman airnya. Terus ada juga surut jauh tapi hujan lebat. Nah kita nggak bisa memprediksi ya cuaca di Balikpapan sama di Kutai Kartanegara ini, karena nggak tentu gitu nah teman-teman. Nggak, kadang panas tiba-tiba hujan, kadang hujan tiba-tiba terik panas gitu kan. Jadi kemarin itu Isti langsung OTW ke Bukit Bangkirai ya buat rekreasi gitu kan, karena sudah terlanjur di Kutai Kartanegara. Nah itu nah teman-teman, ada lubang kerang. Nah mulai terbentuk dia tuh. Nah bergelubuk dia kan. Kelating ini tuh, alhamdulillah gedenya. Nah sudah dapat 3 ekor kerang kelating, langsung aja kita masukkan ke dalam ember. Tuh ayo lanjut lagi. Nah ini ada lagi, bentuknya seperti kaki burung ya, tapi ternyata bukan teman-teman, ini anakannya kerang bambu ya, anak kerang bambu tapi masih kecil. Kalau gede baru kita ambil, kalau yang kecil-kecil kita rilis dulu ya, kita skip aja gitu. Nah panasnya terik banget walaupun pasirannya masih basah. Isti sudah jalan sejauh ini loh baru dapat 2. Nah ini ada lagi, tanda-tandanya ada lagi. Bukan teman-teman, padahal ada titik-titik air tadi di situ, sekalinya lain. Nah di sini kita bisa lihat ada titik-titik airnya nah teman-teman, tuh yang Isti tandain ya tuh. Jadi kita tinggal cari di mana sumber titik-titik air ini. Nah ini jadi kita tinggal cari sumbernya ya, apa titik-titik air ini berasal dari sini. Coba kita gali dulu. Bukan teman-teman ya, kita tinggal cari di mana lubang titik-titik air ini berasal. Mana ya kadang nyemprotnya itu juga jauh gitu. Nah jadi kadang kita keliling-keliling nyariin sumber-sumber titik airnya ini. Gak ada guys. Nah karena nggak ada teman-teman, jadi kita galiin aja semua ya, kali aja bisa kita temukan kerangnya. Tapi ini nyata ada di sekitar sini, tinggal kita pintar-pintar ngeliat aja. Jadi kita gali aja semuanya ya, kita kerukin aja, siapa tahu dapat ya. Kalau nggak dapat ya lain rezeki, kita cari yang lain. Ih nggak ada loh.
hampir sekelilingan nah Isti kerukin, dimana bekas titik-titik airnya itu nggak ada. Apa teripang ya? Tapi nggak sih, yakin di situ lubang kerang. Nah ini ada lagi. Ini lain posisi ya. Tapi kecil. Lain yang tadi nih teman-teman. Anaknya kapas tahu ini. Ya udah kita rilis aja dulu ya. Tutup. Ayo lanjut. Jauhnya sudah. Ini kita hampir ke itu nah, daerah yang banyak kerang darahnya teman-teman. Daerah berlumpur. Nah ini ada lagi titik-titik airnya. Nah jelas betul kelihatan. Berhentinya di situ. Nah dapat kan? Alhamdulillah. Nah kita tinggal perhatikan titik-titik airnya aja teman-teman ya, supaya bisa kita tahu di situ ada kerangnya. Jadi nggak sembarang lubang ya di pesisir pantai ini itu lubang kerang. Bisa jadi lubang kepiting-kepiting pasir yang kecil itu nah. Nah ini ada lagi. Tuh. Coba lihat. Loh, mana? Oh ini nah. Nah, gedenya. Tuh. Gede-gede terus yang kita dapat ini. Yang kecil-kecil nyaris nggak ada. Ini. Kayak ada yang menggunduk keluar gitu nah. Sama titik-titik air ada di sini. Apa teripang ya? Yuk, kita galiin. Kita gali semua teman-teman, biar kita bisa menemukan di mana dia bersembunyi. Dan ternyata zong. Lanjut lagi. Nah, di sini sudah di pinggirannya hutan bakau. Ini istilah titik-titik air nah. Tuh. Mana ini? Nah, ini dia. Tuh, berhentinya di situ. Dia kalau kena panas matahari nyipratkan air gitu nah. Atau enggak dia membuat lubang itu supaya kepiting kecil yang di pasiran itu masuk ke dalam lubang yang dia buat untuk dimangsa. Kan dia mangsanya kepiting-kepiting kayak gini. Nah kalau ini siput pasir pasti. Mana? Nah ini nah, siput pasir. Ini kalau gede bisa dimakan. Tapi kalau kecil sih juga bisa, cuma jelimet gitu nah, membersihkannya. Karena dia mengandung pasir banget. Makanya kita bilang siput pasir dia. Nah, ini lagi. Ada titik-titik air. Ayo, di mana berhentinya? Di mana berhentinya? Di mana? Tuh. Coba ini. Nah, ada teman-teman. Dia kayak lekukan begitu di pesisir. Ternyata kerang kapah kelating. Ini kalau orang bilang kerang sakalin ya. Isti pernah di Jakarta sana makan kerang kelating. Jakarta, Surabaya, jauhnya bedanya. Surabaya guys. Nah dapat lagi. Dari tadi dapatnya yang gede terus ya, yang kecil nggak pernah dapat, kecuali anaknya kerang kapah tahu tadi nah yang kecil. Ini gede-gede semua tuh. Oh ya, Isti selalu bawa air kapur ya, siapa tahu aja ketemu lubangnya kerang bambu. Ini di mana titik airnya ini? Tuh titik air lagi nah tuh. Stopnya di mana? Ini. Bismillah. Iya teman-teman. Besarnya guys, ya Allah. Kalau besar-besar itu apa ya? Kerang pasir ini apa kelating ini? Walaupun lama dimasaknya dia nggak alot. Asalkan udah direndam semalaman ya. Direndam pakai air asin supaya dia itu nyipratkan pasir-pasirnya tuh ngeluarkan. Nah, ini juga nah. Mantap benar.
Nah, di sini nah, kalau kita agak turun ke perairan situ tuh banyak kerang darahnya, teman-teman. Nanti ada kalanya kita nyari kerang itu ya. Kemarin Isti ada dikasih sama Om Sapa Gondrong ya. Dia habis cari di daerah situ, cuma agak berlumpur. Jadi kita mesti ekstra tenaga dan hati-hati juga gitu kan. Karena lumpurnya itu dalam banget. Nah, ini ada titik-titik air nah. Tapi di mana? Tuh. Ada cipratan air, guys. Mana ini? Oh, ini coba. Bukan. Mana ini? Nggak ada. Zong lagi. Mah agak jauh biasanya sih. Coba. Mana. Oh, ini nah, astaga. Ini nah, guys. Mantap benar. Gedenya lah. Berat lagi dia. Tapi biasanya itu berat air ya. Kan dia nyiprat-nyiprat tuh kan di dalam cangkangnya tuh ada air. Nah, ini sudah jam 5 sore ya. Cuma masih teriknya masih terang banget. Muncrat dia. Kerang ini yakin. Tuh. Pokoknya makin sore makin asik, guys. Muncrat pokoknya. Pokoknya kalian kalau berburu ke pantai sini guys ya, baru ada pepasiran. Pokoknya banyak titik-titik air itu. Itu sudah di situ lokasi kerang. Pokoknya gali aja sekitarnya ya. Tapi jangan yang di bekas itu loh. Kadang banyak orang-orang yang rekreasi kan mandian, ciprakan airnya di pasir-pasirnya tuh bukan. Pokoknya di pantai-pantai yang pasirnya sunyi gitu ada cipratan air, itu sudah lubang kerang. Kalian bisa coba ya. Itu aja sih yang bisa isi kasih tahu, selebihnya kalian ke pantainya langsung deh ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kan titik-titik air nih. Ya kan? Berhentinya di sini. Coba. Tuh. Namanya itu dicatuk begini tuh bukan apa-apa ya, teman-teman ya. Dicatuk itu supaya dia mungkin muncrat lagi gitu kan. Jadi kita bisa meyakinkan oh ini lubang kerang gitu nah. Panasnya terik hari ini, alhamdulillah kita dapat lumayan loh, gede-gede lagi, nggak ada yang kecil dari tadi. Nah, di sini Isti juga dapat kerang simping, tuh tipis betul kerangnya nah, setipis kesabaran. Tapi lumayan enak itu teman-teman, bisa direbus. Kelihatannya aja kayak mati padahal ada isinya. Ini lagi lubang kerangnya nah, langsung muncrat dia. Senangnya pang kalau pas dikeruk gitu kan langsung muncrat gitu. Kerang ini kan gitu. Nah, setengah ember sudah dapat. Mudah sampai pulang nanti embernya penuh ya. Nah, ini juga. Tuh. Kan dicatuk gitu supaya keluar bualnya tuh nah. Nah, gede lagi, Masya Allah. Besarnya nah. Pokoknya kalau surut nanti kita kesini lagi ya. Sementara ini mungkin udah memasuki musim kerang kapal pasir apa kelating gitu. Jadi kemungkinan besar nanti Isti kesini lagi ya. Kalau surut dan terus cuaca juga panas terik. Nah, coba lihat teman-teman. Mantap kan? Langsung dapat 2 nah. Dalam satu spot. Keren. Yuk yang mau nyoba langsung aja kesini nah ke Pantai Ambalat, turun itu nah. Kalau Isti bilang pantai apa ya namanya ya? Ada Pantai Mentari juga di situ. Villa Mentari. Nah, parkir aja motornya situ, turun sudah banyak itu. Makan gini sambil jalan-jalan gitu nah, guys. Tadi habis terinjak nggak sengaja, pas terinjak muncrat dia di pepasiran. Nah, pas digali kerang dia. Senang kalau berburu kayak gini. Capek sambil jalan, tapi kalau nggak dapat aduh capeknya. Pernah loh Isti itu nggak musim datang ke sini, keliling-keliling cuma dapat 4 biji, ya ampun. Tapi nggak apa-apa sih, namanya rezeki-rezekian ya. Tuh gede-gede kan. Nah, tadinya kalau nggak dapat kerang kelating ini Isti mau ke hutan bakau mencari kerang batu, tapi karena di sini sudah mulai kelihatan kerangnya, muncratnya sudah mulai kelihatan kerangnya, jadi kita betajak di sini aja sudah ya, keliling bercari. Muncrat dia.
Nah, suasananya sudah mulai teduh. Sambil arah pulang, sambil ke arah ke tempat parkiran motor, kita lihat-lihat juga ya, kali aja ada yang masih nyiprat-nyiprat kerangnya. Tuh. Ini kalau di Balikpapan ya, daerah Balikpapan Timur itu 1 kilonya bisa 15 sampai 20.000 per kilonya. Terus cangkangnya juga ringan, jadi kalau kita beli sekilo itu lumayan banyak lah ya, bisa untuk 1 kali makan ya, pakai lauk. Biasanya dicampur sama tempe atau sayur gitu, nah ditumis. Cuma ya memang harus direndam dulu. Nah lumayan, nah setengah ember sudah dapat. Ini mana cipratan air loh ini. Nah berhentinya di sini, coba lihat. Senangnya guys, mudahan besok nggak hujan ya, kita kesini lagi. Masya Allah, tuh gendut, kerangnya gendut, segendut diriku. Kita mau ke arah sana, ambil bulik sambil bercari juga ya. Nah panasnya sudah mulai tertutup ya, jam 5 sore sudah ini. Kita sambil jalan pulang, perhatikan juga pepasirannya, bisa jadi ada kerang-kerang yang bermunculan. Pengunjung banyak ambil daerah kanan ya daripada daerah kiri sini, karena kiri sini tuh banyak lokasi yang berlumpur. Jadi mungkin pengunjung lebih cenderung ke arah kanan ya, yang full pasir. Di sini banyak kerangnya loh. Nah biasanya di situ Isti ada cari kerang ranga sama gurita. Tapi karena bebatuannya ketutup, jadi kita nggak ke situ. Terus anginnya juga ini kenceng banget teman-teman itu, nah sampai beriak airnya. Ini kita langsung ke pesisir ya. Udah tenggelam matahari. Ayo langsung aja kita spill hasil di rumah Isti ya teman-teman. Nah ini hasil berburu kita tadi teman-teman. Gede-gede loh. Memang mau masuk musim ya, tapi biasanya kalau mau masuk musim tuh yang kecil-kecil juga banyak. Nah ini yang gede semua tuh. Terus ada kerang simping juga tadi satu nih dapat. Ini tipis banget loh, tuh tipis. Kira orang kerang mati, padahal enggak. Nih nah kelihatan isi-isinya. Tuh kalau di terawang kelihatan teman-teman. Ini ada scallopnya juga. Oke, terima kasih yang sudah menemani Isti berburu ya. Terima kasih juga yang sudah mensupport channel Isti. Kurang lebihnya Isti mohon maaf bila ada salah kata di video Isti yang ini atau di video Isti sebelum-sebelumnya. Akhir kata Isti ucapin, jangan lupa bersyukur, karena dengan bersyukur maka nikmat kita akan selalu bertambah. Dari Balikpapan Timur Isti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perburuan Isti berikutnya ya. Dadah.